Halo, sebelumnya perkenalkan saya Berliana Alfiani Sari, NIM 19803241032 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A19. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, di materi kali ini kita akan belajar apa aja sih? Kita langsung mulai saja ya. Mengapa kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi ini merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Jadi, sebelum membuat jurnal sampai pada laporan keuangan, kalian harus memahami tentang konsep-konsep persamaan dasar akuntansi. Maka dari itu, simak videonya sampai akhir ya. Oke, yang pertama kita harus tahu apa sih persamaan dasar akuntansi itu. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah sebuah perhitungan yang bertujuan untuk memproyeksikan hutang, kekayaan, serta modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan harus seimbang dengan liabilitas atau kewajiban dan modal atau ekuitas. Jadi, persamaan dasar akuntansi bisa dituliskan harta sama dengan utang ditambah modal, atau kata lainnya, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Harta disebut dengan aset, utang disebut dengan kewajiban, dan modal disebut dengan ekuitas. Sehingga nilai aset akan sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Aset ini disebut dengan aktiva, sedangkan kewajiban dan ekuitas disebut dengan pasiva. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Jadi, harta, utang, dan modal tadi merupakan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Oke, langsung kita bahas aja yuk. Yang pertama yaitu harta atau aset atau aktiva. Jadi, aset merupakan kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Contohnya seperti uang kas, kendaraan, bangunan, tanah, dan lain-lain. Akun-akun pada aktiva dibedakan menjadi 3, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Oke, yang pertama aset lancar. Aset lancar adalah harta yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya uang kas, piutang, persediaan, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Yang kedua aset tetap. Aset tetap adalah harta yang tidak habis pakai dengan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya, bangunan, komputer atau peralatan, tanah, dan lain-lain. Nah, terdapat penyusutan pada aktiva tetap. Contohnya peralatan mesin yang pasti akan mengalami kerusakan pada suatu waktu tertentu. Atau dengan kata lain, peralatan tersebut memiliki umur ekonomis selama 5 tahun. Namun, tidak berlaku pada tanah. Tanah tidak akan pernah mengalami penyusutan. Bahkan, harga tanah pun akan selalu naik di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter tanpa wujud fisik, misalnya paten, hak cipta, goodwill, dan lain-lain. Lanjut, yang kedua adalah utang atau liabilitas. Jadi, liabilitas adalah tanggung jawab perusahaan yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu yang harus dibayar dan dilunasi. Tanggung jawab yang dimaksud adalah utang perusahaan. Ketika suatu perusahaan membeli barang atau jasa dari perusahaan lain secara kredit, maka perusahaan akan mencatat utang untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berjanji untuk membayar di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya. Contoh lainnya adalah utang bank, utang beban, utang gaji, utang obligasi, dan lain-lain. Akun-akun pada liabilitas dibedakan menjadi 2, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, utang lancar adalah utang yang harus dibayarkan
kurang dari 1 tahun. Contohnya utang dagang, utang gaji, dan utang beban. Utang yang kedua adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayarkan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah utang bank. Lanjut, yang ketiga adalah ekuitas. Jadi, ekuitas merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Pemilik dapat meningkatkan bagian kepemilikan mereka dengan menginvestasikan dana kepada perusahaan atau bisa mengurangi ekuitas dengan menarik dana perusahaan yang disebut dengan privilege. Demikian pula, pendapatan akan meningkatkan ekuitas, sedangkan biaya-biaya menurunkan ekuitas. Akun-akun pada ekuitas ini adalah modal pemilik, privilege, dan laba ditahan. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh perusahaan dari penggunaan persamaan dasar akuntansi ini, yaitu yang pertama adalah sebagai sumber catatan yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Hal ini memuat informasi terkait dengan transaksi keuangan yang masuk dan keluar sehingga memudahkan proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua adalah sebagai alat untuk memeriksa seberapa besar saldo yang masuk dan saldo yang keluar dari rekening perusahaan. Persamaan dasar akuntansi menyediakan transaksi keuangan secara garis besar yang berbeda dengan laporan keuangan yang menyediakan laporan secara terperinci. Oke, yang terakhir adalah sebagai alat koreksi ketepatan antara saldo pada sisi debit maupun kredit. Perhitungan saldo pada kedua tabel persamaan dasar akuntansi nantinya menyisakan angka yang seimbang apabila semua transaksi telah dilaporkan sebaik mungkin. Oke, terima kasih. Sekian video pembelajaran kali ini yang membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. See you, bye-bye.